Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Pada video sebelumnya kita sudah mengimplementasikan algoritma pencarian untuk data yang sudah terurut. Kemarin kita sudah menggunakan linear search untuk pencarian data terurut. Nah, sekarang kita mencoba algoritma lain yang namanya adalah binary search, dan ini jauh lebih baik dibanding linear search. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Algoritma search atau search algorithm itu ada dua. Yang pertama adalah unsorted atau tidak terurut, dan terurut. Kemarin kita sudah bahas tentang algoritma tidak terurut, contohnya adalah unsorted linear search. Lalu untuk algoritma yang terurut, kita membahas tentang sorted linear search. Pada video ini kita akan bahas tentang algoritma lain untuk sorted atau terurut, yaitu binary search. Binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang cukup sederhana, cukup mudah, dan cukup baik dalam pencarian data terurut. Ya, agak sedikit rumit dibanding linear search. Bedanya dengan linear search, kalau linear search itu pencarian selalu dimulai dari titik awal, kalau binary search dari titik tengah. Contohnya gini, misalkan ini ada rak buku dan buku yang sudah terurut. Di sini ada contohnya 100 buku ya. Yang di tengahnya kira-kira di sini ya. Kalau di sini buku ke-1, di sini buku ke-100 misalkan. Nah, tengahnya ini 50. Nah, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya, yang pertama, kita lompat dulu ke tengah nih, 50. Misalkan buku yang dicari adalah 52 misalkan. Di sini ada buku 1, buku 2, buku 3, ini buku ke 80, 90, dan seterusnya ya. Nah, kita cari buku 52 nih. Nah, yang pertama, dicari dulu di tengahnya, yaitu 50. Terus dibandingkan. Ketika 52, data yang dicari ini lebih besar daripada tengah ini, maka logikanya ini nggak usah dicari lagi. Jadi menghemat waktu. Kita hanya mencari 50% saja. Nah, langkah yang kedua, tinggal 50 dan 100 kan. Di tengahnya adalah 75. Jika dia lebih kecil daripada 75, berarti ini nggak usah dicari lagi. Semakin lama kan semakin kecil. Dan akhirnya ketemu. Ini adalah logika sederhana dari binary search. Ini contohnya adalah deretan angka yang sudah terurut. Ada 1, 4, 11, sampai 55 nih. Nah, sekarang kita akan mencari angka 43 misalkan nih. Caranya gimana? Seperti tadi, jadi yang pertama, kita mencari angka di tengahnya berapa. Caranya gimana? Ini ada 12 angka, 12 data ya. Di tengahnya lah data nah ini kebetulan karena jumlah datanya adalah genap, maka di tengahnya adalah di sini. Kita bisa pilih pembulatan ke bawah apa ke atas. Kalau pembulatan ke bawah, berarti nilai midnya adalah 37. Kalau pembulatan ke atas, nilai midnya adalah 40. Oke, kita sekarang menggunakan pembulatan ke bawah, sehingga nilai middle-nya adalah 37 ini. Jadi ketika dibandingkan apakah 43 itu lebih besar daripada 37, kalau iya, berarti ini nggak usah dicari lagi. Kemudian, ini sebagai data awal, dan ini sebagai data terakhir. 55 tetap data terakhir kan. Lalu kita cari lagi middle-nya. Middle-nya di mana nih? Dari 37 sampai 55. Oh, ternyata middle-nya adalah 47. Karena ini ganjil kan, langsung ketemu 47. 47 dibandingkan dengan 43. Ketika 47 lebih besar, maka ini coret.
tidak perlu dicari lagi kan. Sehingga data awalnya sekarang 37 dan data akhirnya adalah 47 ini. Sekarang tinggal dibandingkan lagi. Berarti middle-nya 40 sekarang. Ya kan? Karena pembulatan ke bawah. Sekarang dicari nih, antara 40 dan 47, tengahnya berapa? 43. 43 sama dengan 43 nggak? Wah, sama, berarti dia ketemu. Baik, ini akan kita coba tracking bagaimana binary search bekerja untuk dapat digunakan di pemrograman. Jadi kita butuh perekaman dari indeks dari angka tersebut. Jadi langkah pertama, indeks awal adalah 1 ini, ya kan? Indeks terakhir adalah 55. Middle-nya adalah, kebetulan ini adalah genap, jadi kita pakai pembulatan ke bawah, jadi middle-nya adalah 37. Nah, sekarang ditanya, apakah 37 lebih besar daripada 43? Tidak. Kalau tidak, berarti yang sebelah ini nggak usah dicari lagi. Ya. Langkah kedua, ID start-nya adalah 37, N-nya adalah tetap 55, dan middle-nya berapa? 37, 55, middle-nya adalah 47. Sekarang ada pertanyaan, 47 apakah lebih besar daripada 43? Oh yes. Berarti yang sebelah sini sudah tidak perlu dicari lagi. Jadi langkah ketiga, start-nya adalah tetap 37. N-nya adalah middle-nya tadi ya, 47. Nih, berarti middle-nya adalah 40. Sekarang ada pertanyaan, 40 apakah lebih besar daripada 43? Tidak. Berarti yang kiri dicoret. Berarti langkah keempat, sebagai start adalah 40, sebagai N adalah 47, dan middle-nya 43. Nah, dia ada pertanyaan nih, apakah 43 sama dengan 43 yang dicari? Oh iya, ketemu berarti. Selesai pencariannya. Di sini kita bisa lihat, kita membutuhkan 4 langkah untuk bisa menemukan angka yang dicari. Jadi bisa menemukan 43 di deretan angka yang disediakan. Oke, berikut adalah pseudocode-nya untuk algoritma binary search. Seperti tadi, kita membutuhkan rekaman indeks dari data yang dicari. Seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, kita membutuhkan rekaman indeks dari data, yaitu ada indeks start, indeks end, dan indeks mid atau tengah. Nah, kita menggunakan loop while. Ini lebih cocok dibanding loop pakai for, karena bedanya kalau for itu adalah loop yang dimana putarannya atau loopnya itu sudah diketahui, misalkan 10 kali, 20 kali, dan seterusnya. Tapi kasus binary search ini jumlah putarannya itu belum bisa diketahui karena jumlah datanya bisa berbeda. Misalkan jumlah data 10 dengan jumlah data 20, dia putarannya akan berbeda. Makanya cocok menggunakan while. Di mana dia berhenti ketika ID start-nya ini adalah lebih kecil dari middle. Karena dia akan semakin mendekat antara indeks start dan indeks middle-nya. Kalau data di middle sama dengan X, ini berarti ketemu. Jika X atau data yang dicari itu lebih besar daripada data yang ada di tengahnya, maka ada perubahan nilai di indeks start. Sebaliknya, kalau X dia lebih kecil daripada data tengahnya, maka yang berubah adalah indeks N-nya. Oke.
Untuk lebih jelasnya, kita bisa coba menulis code-nya dan mengujinya. Nah, seperti biasanya saya menggunakan Colab research.google.com untuk menguji menggunakan Python. Di sini adalah fungsi utamanya, dan ini saya membuat sebuah fungsi yang saya beri nama cari binary search seperti biasanya ya. Ini kalau kita print X data, ini adalah data yang dicari, dan ini adalah deretan datanya. Oke. Nah, di binary search kita membutuhkan 3 variabel untuk merekam indeks untuk start, end, dan mid. Kita beri nama indeks start itu sama dengan 0, indeks end sama dengan len data, panjang data dikurang 1, IDX mid di tengah adalah len data diambil 1 dibagi 2 ditambah IDX start. Okay. Nah, ini seperti yang lalu, karena ini tidak boleh pecahan, kita membutuhkan pembulutan ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah kita bisa menggunakan floor. Nah, floor ini ada di library math, sehingga kita butuh import library math. Coba kita jalankan, ada error. Oh, tidak ada error ya. Karena kita looping, kita tidak tahu akhirnya, itu kita lebih cocok pakai while dibanding dengan for. Kalau for itu kita sudah tahu range-nya berapa, misalkan looping 10 kali, 20 kali. Tapi kalau ini kita tidak tahu nih untuk memprediksi berapa looping yang harus dibutuhkan. Oleh karena itu kita cocoknya menggunakan while loop. While dia berputar ketika IDX start lebih kecil dibanding IDX mid. Nah, ketika data mid dengan X itu sama, maka ketemu kan? Berarti kita filter di sini, if data ke IDX mid sama dengan data yang dicari, maka dia berhenti. Oke, lainnya kita cek lagi. Ketika data yang dicari itu lebih besar daripada data di middle, maka startnya dirubah. Startnya adalah mulai dari middle, ya, IDX start sama dengan IDX mid, lalu IDXN-nya adalah sama dengan sebelumnya. IDX mid itu sama dengan atas, cuman ini saya ganti bukan lagi len data min 1, tapi IDXN diambil IDX start, ya kan? Jadi akhir dan awal dikurangkan, dibagi 2, ditambah ID start. Nah, sekarang lainnya, jika X lebih kecil daripada data middle. Ini saya copy aja karena sama, mirip. Tapi ID start ini adalah ID start.
Lalu IDXN ini sama dengan IDX mid. Nah ini ya, sama. Sekarang coba kita jalankan. Oke, tidak ada error. Nah ini sekarang kita print di sini. Data IDX start. Oke. Di sini terlihat nih bahwa langkah yang pertama data awalnya adalah 1, data akhirnya 55, dan data midnya adalah 37 di tengah kan. Setelah itu bandingkan dengan 43 karena 43 lah nilai yang dicari. Ketika dia lebih kecil atau 43 lebih besar daripada 37, berarti kan masuk yang ini nih. Berarti ID startnya sekarang adalah 37 mestinya kan. ID start sama dengan ID mid. IDN-nya tetap N dan mid-nya adalah di tengah sini dibagi 2 ya. Berarti langkah kedua adalah 37 sebagai data awal, 55 sebagai data akhir, dan 47 adalah data di tengahnya. Langkah kemudian berikutnya, data awalnya adalah 37 ini. Kemudian data akhirnya 47, ya kan? Nah, data tengahnya adalah antara 37 dan 47, yaitu 40 ini. Lalu langkah berikutnya, 40 menjadi nilai awal, yaitu ini. Lalu 47 adalah akhir, ini. Dan nilai tengahnya adalah 43. Nah, 43 dibandingkan dengan 43 ternyata ketemu. Dan ketemu berarti dia selesai. Berarti 4 langkah dia ketemu. Oke. Nah, inilah inti dari algoritma binary search. Oke, kalau mau dibagusin seperti kemarin ya tinggal tambahkan saja di sini return mid, ini sebagai langkahnya, dan ini print ketemu. Lalu oke, kita cek ya, jadi dia ketemu di posisi ke-7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau saya cari yang lain, misalkan 49, dia ketemu dengan 3 langkah di posisi ke-9. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan bahwa binary search adalah algoritma yang cukup sederhana. Jadi, walaupun agak sedikit rumit dibanding linear search, tapi dia masih masuk kategori algoritma yang sederhana untuk pencarian data yang terurut. Binary search itu lebih baik dari linear search. Ini hasil uji coba antara linear search dan binary search. Ini kalau kita tes dengan jumlah data, ya. Dengan jumlah data 10, linear search membutuhkan 10 langkah untuk worst case. Ini kita worst case ya. Kalau binary search, dia hanya membutuhkan kira-kira 4 langkah. Dengan data 100, linear search membutuhkan 100 langkah untuk worst case, dan binary search membutuhkan kira-kira hanya 7 langkah. Untuk data sejumlah linear search membutuhkan 1000 langkah,
dan binary search hanya membutuhkan kira-kira 10 langkah. Ini sangat jauh berbeda ya. Jadi sangat lebih baik menggunakan binary search. Nah ini kalau kita perhatikan, ini ada rumusnya nih. Jadi kira-kira binary search ini langkahnya adalah n sama dengan log 2n. Soalnya kalau datanya 1000, maka jumlah untuk langkah di binary search adalah log 1000. Ini sama dengan kira-kira 9, sekian. Nah ini hanya sebagai challenge. Baru saja kita membahas tentang algoritma pencarian data yang terurut yang disebut dengan binary search. Nah sebagai pertanyaannya, apakah ada algoritma lain untuk pencarian data terurut selain linear search dan binary search? Kalau teman-teman mempunyai jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Baik, mari kita akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya.